Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Perkenankan saya menyapa selamat pagi. Pasti semuanya dalam keadaan sehat, ada sukacita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersiap untuk menerima sorga, yaitu suara gembala lewat renungan di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, semalaman telah berlalu. Ketika kami membaringkan tubuh kami di tempat tidur, langsung Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini pula kami bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, supaya firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu mujizat Tuhan atas kita. Mazmur 111 ayat 2 dan 3 bagian A berbunyi demikian. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Nah, saudara, perjalanan hidup kita ini tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Setiap hari yang kita jalani sesungguhnya adalah sebuah pengalaman mujizat dari Tuhan. Kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan hidup kita sehari-hari adalah bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mazmur 111 ayat 5 berkata begini, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah, saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan selalu membuat mujizat di dalam hidup kita. Namun kadangkala kita menganggapnya sebagai hal yang kebetulan saja. Padahal ini adalah pekerjaan Tuhan dan mustahil dikerjakan oleh manusia. Ketahuilah saudara, bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Sering kita jumpai di acara-acara ibadah atau KKR. Roh Tuhan bekerja begitu dahsyat melawat umatnya. Banyak orang mengalami mujizat dari Tuhan. Yang buta matanya bisa tercelik kembali. Yang timpang dan lumpuh bisa berjalan. Yang tuli bisa mendengar. Yang bisu bisa berbicara. Yang sakit paru-paru bisa disembuhkan dan lega kembali. Jantung, kanker, itu semuanya disembuhkan. Bahkan organ-organ tubuhnya diganti baru oleh Tuhan. Dan itu adalah suatu mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi hanya Tuhan, Sang Pencipta, yang mendesain hidup kita, yang mampu memulihkan hidup kita dan memberikan mujizat. Nah, saudaraku yang kekasih, ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Sebuah kekuatan adikodrati yang dilepaskan oleh Roh Kudus untuk bekerja. Sebuah kekuatan adikodrati, saudara-saudara. Itu semuanya karya Roh Kudus yang bekerja. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang diutusnya, di mana Roh Kudus turun ke atasnya, sehingga melalui mereka kuasa kesembuhan, kemenangan, pemulihan dinyatakan kepada orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saudara, adapun yang menjadi kunci untuk memperoleh mujizat dari Tuhan adalah ketika Roh Kudus turun ke atas kita,
Oleh karena itu kita harus membuang semua keraguan, semua intensif daripada doa. Saudara-saudara, harus ditingkatkan untuk menanti-nantikan Tuhan dengan iman. Biarlah intensitas doa kita ini semakin hari semakin kuat. Jangan sampai kita menjadi lemah hanya karena kuasa itu tidak turun menurut waktu yang kita kehendaki. Bila kita bersungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu, maka pada waktunya urapan dan kuasa itu akan turun atas kita. Jadi mujizat dan pertolongan sangat tergantung kepada otoritas Tuhan, bukan manusia atau juga para hamba Tuhan. Bagian kita adalah membangun iman dan tetap tertuju kepada Dia. Saya tutup dengan ayat ini, saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk berpikir sebagaimana firman yang kami dengar, bahwa mujizat itu masih ada, mujizat itu masih berlaku. Kuasa Tuhan itu sama kemarin, hari ini, esok, lusa, dan selama-lamanya kuasa Tuhan tetap sama. Kalau dulu menyembuhkan orang sakit, sekarang pun Dia masih bisa dan mampu menyembuhkan orang sakit karena Dia tidak berubah. Itu sebabnya kami percaya kepada Engkau, dan kami hidup ini, kami hanya berserah kepada tangan Tuhan. Engkau melihat keadaan tubuh kami, Tuhan. Kalau ada segala sesuatu organ tubuh kami yang tidak berjalan sesuai dengan rencana Engkau sendiri yang telah membuatnya, Engkau betulkan Tuhan. Engkau berikan pemulihan Tuhan, supaya normal semuanya. Dari tensi darah kami, detak jantung kami, ginjal kami, paru-paru kami. Oh Tuhan, semua Tuhan jamah dan Tuhan perbaharui. Penyakit-penyakit yang ada, penyakit vertigo, penyakit diabetes, dan lain sebagainya, lenyapkan demi bilur-bilur Tuhan. Kami ingin tangan Tuhan menjamah semua kami yang ada, sehingga dengan demikian tubuh kami sehat dan bisa mempermuliakan nama-Mu setiap kali. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.